Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to thee. Holy, holy, merciful and mighty. God in three persons, blessed Trinity. Shalom dan selamat Natal. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama melalui live streaming dari tempat kita masing-masing dalam perayaan Natal Gereja Kasih Anugerah 2020 ini. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya sebagai Ketua Majelis mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pastor Tony Thanos, Evangelis Dante Simbolon, para majelis, dan semua jemaat Gereja Kasih Anugerah yang turut berpartisipasi untuk memeriahkan perayaan Natal ini, sehingga perayaan Natal ini dapat terlaksana. Juga kepada semua umat Tuhan yang hadir dan mengikuti perayaan Natal Gereja Kasih Anugerah ini, kami majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Natal adalah hari raya umat Kristen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus di setiap tanggal 25 Desember. Yesus membawa damai dan sukacita dan kabar baik. Oleh karena itu, semoga kita semua merasakan kasih damai dan sukacita pada malam Natal ini. Akhir kata, kami atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan Selamat Natal 19 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bersukari
This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary and Joseph had promised to get married, but before they started to live together, it became clear that she was going to have a baby. She became pregnant by the power of the Holy Spirit. Her husband Joseph was faithful to the law, but he did not want to put her to shame in public. So he planned to divorce her quietly. But as Joseph was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. The angel said, "Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary home as your wife. The baby inside her is from the Holy Spirit. She is going to have a son, and you must give him the name Jesus. That's because he will save people from their sins." All this took place to bring about what the Lord had said would happen. He had said through the prophet, "The virgin is going to have a baby. She will give birth to a son, and he will be called Emmanuel." The name Emmanuel means God with us. Joseph woke up. He did what the angel of the Lord had commanded him to do. He took Mary home as his wife, but he did not sleep with her until she gave birth to a son, and Joseph gave him the name Jesus. The wise men visit Jesus. Matthew chapter 2, verses 1 through 12. Jesus was born in Bethlehem in Judea. This happened while Herod was king of Judea. After Jesus' birth, wise men from the east came to Jerusalem. They asked, "Where is the child who has been born to be king of the Jews? We saw his star when it rose. Now we have come to him." When King Herod heard about it, he was very upset. Everyone in Jerusalem was troubled too. So Herod called together all the chief priests of the people. He also called the teachers of the law. He asked them where the Messiah was going to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied. "This is what the prophet has written." He said, "But you, Bethlehem, and the land of Judah, are certainly not the least important among the towns of Judah. A ruler will come out of you. He will rule my people Israel like a shepherd." And Herod secretly called for the wise men. He found out from them exactly when the star had appeared. He sent them to Bethlehem. He said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report it to me. Then I can go and worship him too." After the wise men had listened to the king, they went on their way. The star they had seen when it rose went ahead of them. It finally stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. The wise men went to the house. There they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures. They gave him gold, frankincense, and myrrh. But God warned them in a dream not to go back to Herod. So they returned to their country on a different road. Family escapes to Egypt. Matthew 2, verse 13 through 18. When the wise men had left, Joseph had a dream. In the dream, an angel of the Lord appeared to Joseph. "Get up," the angel said. "Take the child as his mother and escape Egypt. Stay there until I tell you to come back. Herod is going to search for the child. He wants to kill him." So Joseph got up. During the night, he left for Egypt with the child and his mother Mary. They stayed there until King Herod died. So the words of the Lord had spoken through a prophet and came true. He had said, "I brought my son out of Egypt." Hosea 11, verse 1. Herod realized the wise men had tricked him, so he became very angry. He gave orders about Bethlehem and the area around it. He ordered all boys 2 years old and under to be killed. And this agreed with the time the wise men had seen the star. In this way, the words of Jeremiah the prophet came true. He had said, "A voice is heard in Ramah. It's the sound of crying and deep sadness. Rachel is crying over her children. She refused to be comforted because they are gone." Jeremiah 31, verse 15. Jesus' family returns to Nazareth. Matthew 2, verse 19 through 23.
After Herod died, Joseph had a dream while he was still in Egypt. In the dream, an angel of the Lord appeared to him. Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel. People who were trying to kill the child are dead. So Joseph got up, took the child and his mother, Mary, back to the land of Israel. But he heard Archelaus was the king of Judah. Archelaus was ruling in the place of his father Herod. This made Joseph afraid to go there. Joseph had been warned in a dream, so he went back to the land of Galilee instead, and he lived there in a town called Nazareth. So the prophets had said about Jesus came true. He had said he would be called a Nazarene. John the Baptist prepares the way. Matthew 3:1-12. In those days, John the Baptist came and preached in the desert of Judah. He said, "Turn away from your sins. The kingdom of heaven has come near." John is the one Isaiah the prophet had spoken about. He had said, "A messenger is calling out in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight paths for him." Isaiah 43. John's clothes were made out of camel's hair. He had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judah. They also came from the whole area around the Jordan River. When they confessed their sins, John baptized them in the Jordan. John saw many Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing them. He said to them, "You are like a nest of poisonous snakes, who warned you to escape the coming of God's anger. Live in a way that shows you have turned away from your sins. Don't think you can say to yourself, 'Abraham is our father,' I tell you. God can raise up children for Abraham even from these stones. The axe is ready to cut the roots of the trees. All the trees that don't produce good fruit will be cut down. They will be thrown into a fire. I baptize you with water, calling you to turn away from your sins. But after me, someone is coming who is more powerful than I am. I'm not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His pitchfork is in his hand to clear the straw from his threshing floor. He will gather his wheat into the storeroom, but he will burn up the husk with fire that can't be put out." The coming birth of Jesus. Luke 1:26-38. In the 6th month after Elizabeth had become pregnant, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. He was sent to a virgin. The girl was engaged to a man named Joseph. He came from the family line of David. The virgin's name was Mary. The angel greeted her and said, "The Lord has blessed you in a special way. He is with you." Mary was very upset because of his words. She wondered what kind of greeting this could be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. God is very pleased with you. You will become pregnant and give birth to a son. You must call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High God.
The Lord God will make him king like his father David of long ago. The Son of the Most High God will rule forever over his people. They are from the family line of Jacob. The kingdom will never end. How could this happen, Mary asked the angel. I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come to you. The power of the Most High God will cover you. So the Holy One that is born will be called the Son of God. Your relative Elizabeth will have a child even though she is old. People thought she could not have children, but she has been pregnant for 6 months now. That's because what God says will come true. I serve the Lord, Mary answered. May it happen just as you said it would. Then the angel left her. Mary visits Elizabeth. Luke 1, verses 39 through 45. At that time, Mary got ready and hurried to the town in Judea's hill country. There she entered Zachariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby inside her jumped, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice she called out, God has blessed you more than other women, and blessed is the child you will have. But why is God so kind to me? Why has the mother of my Lord come to me? As soon as I heard the sound of your voice, the baby inside me jumped for joy. You are a woman God has blessed. You have believed that the Lord would keep his promises to you. Jesus is born. Luke 2, verses 1 to 21. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in the manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of angel hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told to them about the child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name of the angel had given him before he was conceived. Was a certain
Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk Tuhan sapa melalui firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami. Pakai hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh, boleh akar dan berbuah, bahkan berbuah lebat. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal. Pasti semua berbahagia dan bersuka cita. Kita akan bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal ini dengan tema Immanuel. Firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, dalam bulan Natal ini tentu kita banyak mendengar hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Pohon Natal, lagu Natal, hiasan Natal, banyak kita jumpai di jalan maupun di pertokoan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah mengalami dan merasakan sudah lebih dari 9 bulan dan masih beberapa bulan ke depan. Kita sama-sama merasakan betapa banyak hal yang berubah, termasuk ada kehilangan, penderitaan, duka cita, kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan orang yang dikasihi. Demikian juga dengan pekerjaan. Pengangguran meningkat, ekonomi merosot. Begitu juga dengan cara kerja. Berbeda, bekerja di rumah, work from home. Dan yang utama lagi, cara beribadah pun berbeda. Secara online, dengan Zoom, Google Meet, live streaming, ya. Tapi tidak menghalangi kita untuk beribadah. Bahkan dengan PA online, ya, penelahan Alkitab yang setiap Jumat malam dilakukan oleh GKA. Ya. Dia menjadi lebih luas, tidak dibatasi oleh tempat, dimensi jarak. Bisa menjangkau saudara-saudara kita dari kejauhan. Dari California, dari Hawaii, dari Jakarta, dari Jogja, dari Ungaran, dari banyak tempat. Bukankah ini juga penyertaan Allah? Allah menggenapi firman-Nya. Ya, firman Tuhan katakan, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan Injil itu diberitakan. Saudara, walaupun cara beribadah berbeda, tetapi tidak mengurangi isi, makna, dan hakikat daripada ibadah itu, yaitu beribadah dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini kita beribadah Natal, ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, di tengah perubahan ini, kita merasakan betapa penyertaan Allah, perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Kita rayakan Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Suasana apa yang kita pikirkan ketika kita merayakan Natal? Nah, salah satu kisah Natal yang paling melekat pada kita saat ini yang akan kita renungkan yaitu Matius 1 ayat 23.
tentang misteri Immanuel. Istilah Immanuel itu sudah sangat akrab di telinga kita. Baik menghadapi saat pergumulan, dalam setiap kesulitan, orang akan menyadari Allah menyertai kita, menjadi kekuatan bagi kita. Kita mungkin juga mendengar ada yang berkata, "Jangan takut, Tuhan ada di pihak kita." Orang dapat mengatakan demikian karena dia yakin Allah beserta kita. Immanuel istilahnya sangat mempesona banyak orang. Kata Immanuel ini juga menjadi salah satu kata dari 7 julukan terbesar bagi Yesus yang diungkapkan oleh malaikat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Immanuel, Raja damai, Bapa yang kekal, Juru selamat, dan Dia adalah Tuhan. Kata Immanuel itu sendiri di dalam Alkitab ada terdapat 3 kali. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, dan Matius 1 ayat 23. Ini menyadarkan kita bahwa ada intervensi Allah atas umatnya. Allah sedang mengerjakan karya keselamatan yang agung. Ia atau Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kelahirannya bersifat supranatural. Immanuel ini harus diterapkan kepada bayi Yesus itu sendiri, karena di dalam kelahirannya terdapat kehadiran Allah, di mana Allah telah datang kepada umatnya di dalam diri seorang anak. Di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nubuatan ini sudah dikatakan, tertulis di dalam Perjanjian Lama ratusan tahun sebelumnya. Inilah penggenapan itu. Dalam Matius 1 ayat 23 katakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius ini menceritakan kepada kita bahwa inti Natal adalah tentang Allah yang hadir, yang berdiam bersama umatnya. Matius mengutip nubuatan Nabi Yesaya. Matius mengatakan penggenapan dari nubuat tersebut adalah Yesus, pribadi yang dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Dialah Allah yang menyertai kita. Kebenaran itu begitu penting sehingga Matius memulai catatan dengan pernyataan itu dan menutup perkataan Yesus di akhir kitab Injil Matius. "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayatnya yang ke-20b. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad kelima, Santo Patrick menulis lirik himne demikian: "Kristus ada besertaku,
Kristus ada di depanku. Kristus ada di belakangku. Kristus ada di dalamku. Kristus ada di atasku. Kristus ada di bawahku. Kristus ada di kananku. Kristus ada di kiriku. Ketika membaca tulisan ini, ya, gema himne ini terasa sebagai suatu pelukan hangat dari Yesus mengelilingi kita, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita melalui pengaruh Roh Kudus-Nya dalam pemberitaan firman, dalam doa pribadi. Tuhan menyertai kita juga melalui setiap tindakan kita. Ya, ketika kita mulai, ketika kita lanjutkan, dan ketika kita akhiri di dalam nama Yesus. Dia adalah Tuhan untuk menghibur, menerangi, melindungi, membela kita di setiap pencobaan, di saat kematian, jadi terutama lagi di hari penghakiman. Dia sebagai pembela yang agung. Dan Tuhan bersama kita, di dalam kita. Kita dengan Dia dan Dia di dalam kita. Sampai selama-lamanya. Ada satu lagu ketika suasana Natal selalu dikumandangkan. Joy to the world, the Lord is come. Dari tempat yang tertinggi, do si la sol fa mi re do, ke tempat yang paling rendah. Dari do yang tertinggi menjadi do yang terendah. Dia datang. Apa respon kita? Lalu itu menyambut dengan respon, let earth receive her king. Ya. Dari yang terendah, do yang terendah, sampai kepada do yang tertinggi. Itulah respon kita, menerima kehadiran Kristus, menyambut. Itulah sambutan Natal kita. Dia datang yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya menjadi hamba. Dia taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Ia menunjukkan betapa merendahnya Tuhan membungkuk, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri oleh hukum-hukum yang dibentuknya. Oleh karena itu, penyelamatan Allah tentu ada punya maksud, ada rencana, ada hal yang dipersiapkan bagi kita. Di 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa, berharga, sudah dijanjikan. Yaitu janji penyelamatan. Menyelamatan kita dari hawa nafsu duniawi, dari kebusukan di sekeliling kita, dan janji memberikan sifat ilahi. Ya, memberikan sifat ilahi kepada kita. Sifat ilahi ini dianugerahkan kepada kita. Kalau sifat ilahi Allah adalah sebagai penasihat ajaib, maka ada nasihat, ya,
sifat nasihat yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Kalau sifat ilahi itu sebagai raja damai, ada suasana ataupun dorongan untuk menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki beda-beda ataupun pengalaman yang berbeda ya, di dalam pertemuan ataupun di dalam hidup bersama Yesus. Perbedaan-perbedaan itu kita bisa rasakan, kita bisa saksikan. Kalau saya ditanya, apa sifat ilahi yang berkesan di dalam kehidupan saya? Satu kesan saya ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan wanita yang berzina. Yesus katakan kepada kerumunan orang yang hendak melempari dia. Dia katakan, siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Ditunggu beberapa saat, tidak ada satupun. Bahkan mulai dari orang tua mulai surut, undur satu persatu sampai hilang semuanya. Itu menunjukkan bahwa manusia ya adalah orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa satupun. Ya. Tuhan Yesus katakan lagi kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat lagi. Ya. Tuhan Yesus bukan hendak menghukum pada itu, tetapi hendak menyelamatkan. Diselamatkannya wanita itu. Dan dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah. Itulah pesan nasihat bagi kita. Membawa kabar baik keselamatan itu kepada siapa saja, kepada setiap orang. Bertobatlah. Satu lagi kita bisa dengarkan dari 1 Petrus ya. 1 Petrus 2 ayat 23. Ini sangat berkesan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Manusia mana yang dicaci yang tidak membalas kalau bukan Yesus? Tapi justru ini keteladanan ini yang melekat di dalam hidup kita untuk menekan ya keangkuhan kita, kesombongan kita. Kalau orang senggol, orang caci, orang maki, ya kita diam. Kita diam, menyerahkan kepada Dia. Ya. Itulah sifat ilahi. Demikian juga kalau kita menjadi raja, kalau Yesus yang menyertai kita ini adalah raja damai, ya tentu kita juga membawa atmosfer kedamaian kemanapun kita berada, dimanapun kita berada. Kita sebagai orang percaya, pembawa damai melalui perkataan kita, ya. Perkataan yang memberkati, yang selalu berorientasi membangun perdamaian. Cepat mendengar, lambat berkata. Dipikir dulu, baru diomongkan. Itulah ciri daripada orang yang berhikmat, ya, yang memiliki sifat ilahi bijaksana. Bukan hanya cuma perkataan, tetapi pikiran kita, ya, bagaimana agar ada tercipta dalam kerumunan ini atau kumpulan ini, persekutuan ini ada perdamaian. Dalam pikiran kita pun sudah ada rancangan perdamaian itu. Demikian juga di dalam perbuatan kita, ya, perbuatan yang selalu mempersatukan, ya, tidak tanduk kita, tidak tanduk yang menunduk, ya.
Itulah sikap kita. Jika Yesus Kristus menjadi Tuhan bersama kita, mari kita datang kepada Tuhan tanpa ada keraguan, mempercayakan hidup kita. Siapapun kita tidak perlu lagi menghadap Tuhan melalui imam orang lain. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah datang kepada kita dan kita boleh langsung berbicara, memohon, berdoa, berinteraksi, menyertai kita dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam Natal ini memperingati hari ulang tahun. Ulang tahun kelahiran. Biasanya kalau ada ulang tahun, yang berulang tahun itu menginginkan ada satu kado, hadiah yang bisa menyenangkan orang yang berulang tahun. Nah, hadiah apa yang akan kita berikan kepada Yesus? Coba mari kita pikirkan. Kita kenangkan. Hadiah yang dapat menyenangkan hati Yesus. Kalau emas atau perak, permata, semua sudah ada bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan, Tuhan mau beri hidup kita sebagai hadiah yang terindah. Itulah hadiah kado terbesar bagi Tuhan Yesus. Kado yang terbaik. Karena Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Anugerah hidup kekal di dalam aku anugerahkan kepadamu. Percayalah, mempercayakan kepadaku. Nah, itulah yang menjadi bagian dari kehidupan kita, mempercayakan dan mengandalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Hari-hari kita ke depan ini, pandemi masih berjalan terus untuk beberapa saat kemudian nanti. Ada begitu banyak tantangan, tapi percayalah, ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Penyertaan Tuhan dalam setiap situasi, kondisi. Senantiasa disertai Tuhan. Roh Kudus bahkan Dia berjanji bukan hanya sampai besok. Tapi Dia katakan di dalam Matius 28:20 gitu, senantiasa aksen dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman, kapanpun penyertaan Tuhan. Inilah karunia itu diberikan secara spesial kepada kita. Oleh karena itu ada satu respon percaya kita kepada Yesus. Respon kita bahwa kita percaya bahwa kelahiran itu melibatkan asal mula supernatural. Yakin itu. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf mengandung dari Roh Kudus. Itulah pelibatan Allah. Allah melibatkan diri melalui Maria. Kita percaya bahwa kelahiran Yesus adalah ada intervensi supernatural dari Allah. Yusuf suaminya seorang yang tulus, tidak mau istrinya dipermalukan. Tapi diam-diam dia mau berniat menceraikan. Dia pertimbangkan itu. Tapi malaikat Tuhan nampak kepada mimpinya itu. Malaikat itu katakan, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu.
Sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Yusuf melakukan perintah Allah melalui malaikat itu, yang disampaikan melalui malaikat. Demikian juga Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kelahiran Yesus ini juga adalah pelibatan daripada ramalan supernatural yang kita dengarkan bahwa yang dikutip oleh Matius dalam Matius 1:23 ini, sesungguhnya anak darah mengandung dan melahirkan anak laki-laki, ya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itulah yang penggenapan melalui Yesus yang sudah dinantikan ratusan tahun sebelumnya. Dan di dalam kelahiran Yesus ada pelibatan kita menanggapi, ya, tanggapan sebagaimana yang Yusuf lakukan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Ada banyak perintah yang kita dengar, ya, tetapi bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi juga sebagai pelaku, ya, melakukan, berbuat seperti yang diperintahkan. Pelaku. Itulah respon, itulah tanggapan dari diri kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang penting dan sifatnya supernatural dari kelahiran Kristus yang mengingatkan kita bahwa kita percaya Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Tentu ada pertimbangan, ya, pertimbangan bukan pertimbangan kita tetapi atas perintah Allah yang dilakukan. Ya. Kita boleh mempertimbangkan menurut kehendak, tetapi putusan adalah keputusan Allah. Kita mempertimbangkan maksudnya, tetapi tanya Tuhan, bagaimana Tuhan? Apa kata Tuhan? Begitu juga di dalam langkah pelayanan kita. Ya. Yusuf, sebagaimana Yusuf katakan, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Begitu juga kita melakukan seperti yang diperintahkan. Bukan hanya pada saat Natal ini saja kita berbicara tentang perintah yang dilakukan, tetapi semua isi kitab yang kita dengar di dalam khotbah mingguan kita, di dalam PA online kita, itu menjadi bagian yang untuk kita lakukan darurat pelayanan kita. Begitu juga melalui firman ini kita mendengarkan ada satu pesan bagi kita, bahwa Yesus datang ke dunia menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Matius 21 ayat 21. Penyelamatan Yesus ini adalah yang terbesar yang kita rasakan, yang dianugerahkan. Kalau hanya oleh karena kekuatan diri kita tidak mampu. Bahkan kalau hanya ditimbang-timbang itu, lebih banyak, jauh lebih banyak dosa kita. Bahkan kalau tuntutan Allah, hendaklah engkau sempurna, ya, karena Allah adalah sempurna. Jauh sekali. Tapi semua itu Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan anugerahkan untuk pekerjaan kita, pelayanan kita, sifat-sifat ilahinya, penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa. Kita tidak pernah takut menghadapi perjalanan situasi sesulitan apapun, menyerahkan hidup kita di dalam penyertaan Allah. Selamat Natal saudaraku, Immanuel. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah hadir dalam hidup kami. Penyertaan Allah di setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan ada, Tuhan hadir. Bahkan juga anugerah sifat ilahi yang Tuhan berikan perlengkapi kami. Sehingga kami juga Tuhan menjadi alat Tuhan, pembawa berita kabar sukacita. Pelayanan dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada pesan yang boleh kami dapatkan bahwa betapa penyelamatan Yesus menganugerahkan kehidupan kekal. Oh, luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Immanuel. Amin. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 4, ayat 5, ayat 9 dan 10. Ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, merayakan Natal di era pandemi kita harus menyalakan lilin masing-masing di rumah. Tapi satu lilin sudah cukup untuk menerangi dunia ini. Dan kalau setiap satu lilin kita bergabung dengan lilin yang lain, akan menjadi terang semakin bercahaya di dalam kegelapan. Mari kita nyalakan lilin kita pada perayaan hari Natal ini.
Pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2020 dengan tema "Dan mereka akan menamakan dia Immanuel", Matius 1 ayat 23. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada ibu dan bapa, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus belajar di rumah, kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga, bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis, kita dan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi, serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Salah satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah Sorgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih,
Merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik, dan kekacauan. Karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dalam Musa, dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadapi Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10-14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia, dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya, kepada siapapun kuutus, engkau kuutus. Haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1:7-8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Matius 1 ayat 18-25. Saudara-saudara yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya. Karenanya, kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaannya yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan
dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita mengalami Sang Immanuel, sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga menunggukan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jakarta, 1 November 2020 atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua, Pendeta Jacqueline Fritz Manuputi, Sekretaris Umum, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, OSC, Sekretaris Jenderal. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika memungkinkan mari kita berdiri, kita akhiri perayaan Natal tahun 2000 di era pandemi COVID-19 ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan damai Natal Tuhan Allah yang menyelamatkan umat manusia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, di dalam persekutuan Roh Kudus, menguduskan saudara-saudari sebagai umat yang dikasihinya. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perayaan Natal selesai. Silakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat Grace Indonesian Christian Reformed Church Gereja Kasih Anugerah, kami mengucapkan Selamat Natal. Tuhan memberkati kita. Damai di bumi, damai di antara kita. Tetaplah jadi terang dunia. Amin. You can plan
Oh, kok sama? Sama. Sama. Say something. Merry Christmas. Happy New Year. Oke. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, everyone. Gloria, 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 Gloria. Dari pulau dan benua
de